Ida Pedanda, yang saya sucikan juga para pemangku, lanang istri, dan yang saya hormati para sesepuh, orang tua, dan kakak-kakak, dan yang saya cintai dan banggakan teman seperjuangan saya dan adik-adik saya. Pada kesempatan ini, pada Pidalan Alit ini, saya ingin menyampaikan Dharma Wacana yang bertemakan tentang Pancasrada. Apa yang dimaksud dengan Pancasrada? Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan umat agama Hindu. Bagiannya antara lain ada Brahman, Atman, Karmapala, Samsara atau Punarbawa, dan Moksa. Apa yang dimaksud dengan Brahman? Brahman adalah kita harus percaya kepada Sang Yang Widiwasa. Mengapa kita harus percaya? Karena Sang Yang Widiwasa itu yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini. Dia juga Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Karya. Dan Sang Yang Widiwasa berada di mana-mana, di alam semesta sampai ke Uranus, Pluto, di dalam diri tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, habis itu ada Atman. Atman adalah percikan terkecil dari Sang Yang Widiwasa. Atman berada di dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di dalam tubuh manusia ini kan ada Tuhan dalam percikan terkecil ini. Kita harus menghormati sama manusia. Mengapa kita harus menghormati sama manusia? Sama aja kita menghormati Tuhan. Itu pun sebaliknya. Jika kita melakukan hal negatif pada manusia, sama aja kita tidak menghormati Tuhan yang dalam diri manusia tersebut. Dan yang ketiga adalah Karmapala. Karmapala adalah disebut juga hukum sebab akibat. Ada 3. Pertama, Sancita Karmapala, Prarabdha Karmapala, dan Kriyamana Karmapala. Sancita Karmapala adalah perbuatan yang zaman dahulu diterima di zaman sekarang. Prarabdha Karmapala adalah perbuatan sekarang diterima hasilnya juga sekarang, dan Kriyamana Karmapala adalah perbuatan sekarang diterima hasilnya di masa datang. Contoh dari Sancita Karmapala adalah saat saya waktu kecil, pada umur 2 tahun dan 3 tahun. Saya belajar membaca, menulis, jalan, dan menggambar. Dan pada saat saya sekarang SMA, hal itu sudah menjadi kebutuhan saya di dalam sekolah. Saya harus bisa membaca, menulis, dan menggambar. Dan yang kedua adalah Prarabdha Karmapala. Prarabdha Karmapala adalah perbuatan sekarang diterima hasilnya juga masa sekarang ini. Contohnya seperti kita menepuk tangan, digigit nyamuk. Pasti ada kerasa respon kita atau sensitif terhadap kulit kita. Dan yang terakhir adalah Kriyamana Karmapala. Kriyamana Karmapala adalah perbuatan sekarang diterima hasilnya pada masa yang akan datang. Contohnya kita belajar dari SD, SMP, SMA. Agar tercapai cita-cita kita harus belajar dengan tekun, rajin, dan tidak malas-malasan. Mengapa harus kayak gitu? Mengapa harus seperti itu? Agar cita-cita kita tercapai. Misalnya cita-cita kita jadi arsitek, kita harus mempelajari bidang-bidang arsitek di masa sekarang ini, agar di masa depan kita sudah ada modal untuk jadi arsitek itu. Dan yang keempat adalah Samsara atau Punarbawa. Samsara atau Punarbawa itu adalah reinkarnasi. Kita harus percaya dengan reinkarnasi. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan Punarbawa itu artinya sifat tarik-menarik, karena berasal dari kata punar dan bawa. Punar itu sifat, bawa itu tarik-menarik. Jadi sifat tarik-menarik. Jadi apa yang kita pikirkan, kita akan menarik dunia itu, dan dunia akan memberikan apa yang kita pikirkan, seperti hukum law of attraction. Dan yang terakhir adalah moksa. Moksa berasal dari kata moj, yang artinya bebas. Jadi kita harus bebas, tidak ada yang mengendalikan kita, harus 100% memegang remote control kita.
Ada juga yang bilang moksa itu adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Itu juga benar. Jika kita bersatu, Atman dan Brahman bersatu, maka tidak terikat oleh duniawi, bebas, sudah gabung kepada Sang Yang Widiwasa. Demikianlah Dharma Wacana saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang berkenan di hati para umat. Om Santi Santi Santi. Baik, itulah Dharma Channel